Oke, baiklah, sebelumnya kalau seandainya teman-teman yang baru melihat channel ini, saya akan informasikan dahulu. Oke, saya informasikan dahulu kalau channel kita nanti tembus di 2000 subscriber. 2000 subscriber saja saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini. Dan tentunya juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Oke, jadi yang baru bergabung, baru melihat, kalau seandainya ingin subscribe, silahkan subscribe dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama juga. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan masalah pinjaman online tidak berhenti-berhenti. Oke, kenapa? Karena saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan teman-teman. Mereka selalu ingin menanyakan bagaimana solusinya bang, apa tip dan trik keluar dari jeratan pinjol ini. Inilah yang selalu digaung-gaungkan. Kalau masalah selik OJK, masalah buy checking, saya lihat sudah paham. Oke, mereka sudah tahu literasinya. Memang resiko meminjam pinjaman online itu adalah selik OJK bermasalah, dan Anda tidak bisa lagi meminjamkan uang di perbankan manapun atau di bank-bank lain, karena sudah banyak buktinya teman-teman. Tidak hanya pinjaman online, tetapi seperti pay letter, oke, 50.000 ataupun 100.000 atau Anda tunggakan pay letter saja, Anda tidak bisa berurusan sama bank. Oke, apalagi pinjol yang sudah ada resmi OJK, yang sudah ada naungan OJK. Kalau seandainya terjadi galbay atau kredit macet para nasabah, pasti para pinjol akan langsung store kepada selik OJK, kepada para pihak OJK, supaya nama kita tidak bisa mengkreditkan uang, oke, di bank manapun ataupun di pinjol-pinjol manapun. Oke, mereka cara itulah data kita yang selalu digadai sama pinjaman online. Jadi teman-teman, kalau seandainya menanyakan resiko, itulah resikonya, tetapi tidak usah Anda pikirkan. Yang paling penting Anda meluruskan hidup Anda meneruskan hidup Anda, supaya Anda tidak lagi memikirkan pinjaman online yang merusak rumah tangga Anda, merusak hidup Anda. Oke, itu yang paling penting. Tidak usah Anda pikirkan masalah selik OJK. Oke, siapa tahu Anda nanti tidak ada baiknya juga. Oke, tidak bisa meminjam pinjaman online lagi, tidak bisa berhutang lagi di bank, tidak bisa meminjam uang di perbankan manapun, dan Anda bisa mendapatkan rezeki yang lebih. Oke, seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau seandainya masalah resiko, tidak usah Anda khawatirkan teman-teman. Semua orang sudah kena yang namanya selik OJK. Oke, sudah bermasalah sama buy checking mereka. Nah, siapa tahu ke depannya kita berharap kepada pihak pemerintah, khususnya Bapak Presiden Prabowo melalui OJK. Oke, OJK adalah punya pemerintah. Jadi mereka memayungi aturan regulasi semua perpinjolan di Indonesia ini. Para fintech-fintech mau besar kecil semuanya. Oke, 97 pinjol yang terdaftar di OJK adalah naungan dari OJK. Oke, kalau masalah resiko, kembali lagi kepada resiko, itulah resiko satu-satunya. Oke, masalah selik sama buy checking. Selain itu selesai, tidak ada resiko lain seperti di penjara, mau diperdatakan, mau diajak ke sidang pidana, perdana, tidak ada. Oke, penarikan aset pun tidak bisa, karena kita minjam pinjaman online itu adalah karena kita tanpa agunan. Yang namanya tanpa agunan seperti pinjol-pinjol ini teman-teman, tidak bisa menarik aset. Kalau mereka sampai ingin menarik aset Anda, mereka melanggar aturan atau undang-undang utang piutang. Oke, dan mereka akan bisa dijerat sama pidana dengan undang-undang perampasan. Oke, jadi kalau seandainya terjadi seperti itu, stop, galbaikan pinjaman online Anda. Tidak ada resiko. Anggap saja yang sudah menyebarkan data, menarik aset, seperti mengancam, berlebihan, Anda bisa lunaskan dengan cara seperti itu. Karena kalau mereka sudah merendahkan Anda, sudah merendahkan para nasabah, sama saja mereka tidak mau dibayar. Saya katakan kepada teman-teman semuanya, oke, hampir rata-rata para nasabah yang pertamanya ingin membayar atau melunaskan pinjol, tetapi dengan ada intimidasi, oke, merendahkan, penagihan dengan cara tidak manusiawi, berkata kasar, para nasabah tidak mau lagi, sudah ogah, oke, membayar pinjol, karena merasa sudah ditindas, sudah diintimidasi, sudah dicaci maki sama mereka, sudah dihina. Untuk apa bayar? Percuma kalau seandainya bayar, kita sudah direndahkan. Oke, niat bayar itu sudah pupus. Jadi disinilah harusnya OJK berperan penting untuk menegur para pinjol supaya mereka tidak semena-mena menagih ke para nasabah. Kalau seandainya mereka mau masih bertahan di Indonesia, bagaimana kalau seandainya seluruh nasabah pinjol ini galbaikan semuanya, tidak peduli hutang besar, hutang kecil, hutang menengah, mereka galbay dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z? Apa yang terjadi? Sudah pasti mereka akan bangkrut. Bisakah pinjol bangkrut? Bisa sekali teman-teman. Banyak terjadi pinjol bangkrut seperti
Indopan, Investri, pinjol-pinjol yang lain seperti 2022, 2023 kemarin itu banyak yang terjadi bangkrut karena dampak oleh orang-orang para nasabah yang sudah terjadi galbay ataupun kredit macet. Oke, bisa saja mereka bangkrut dan mereka akan dicabut izinnya sama OJK kalau sudah tidak bisa memberikan kredit lagi kepada rakyat. Oke, jadi kalau seandainya teman-teman takut sama resiko, bagaimana secara menanggapi kalau mereka datang ke rumah? Santai saja. Semakin anda susah menghadapinya, semakin anda cemas, khawatir, anda menjadi prioritas teman-teman. Oke, anda semakin dituju sama mereka. Jadi kalau seandainya anda relax, membawanya dengan santai saja, bahwa ini adalah hutang piutang ranahnya perdata, tidak bisa dipidana. Oke, mau ratusan kali pun mereka datang ke rumah, tidak bisa menarik aset anda. Oke, jadi tenangkan diri anda, fokuskan pekerjaan anda. Kalau yang sudah kerja, fokus sama kerja. Kalau yang belum ada dapat kerjaan, silakan mencari keluar rumah. Siapa tahu anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bisa hidup lebih tenang. Oke, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu juga ini menjadi manfaat juga. Oke, ini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.